Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Witno Kadi dengan NIM 52111225. Di sini saya akan mengerjakan UTS atau ujian tengah semester media dan TIK untuk pembelajaran RI 4.0 yang dimana diampu oleh Bapak dosen Nur Basuki SPD MPD MPDT. Baik, di sini saya menggunakan salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat video yaitu berupa Canva. Soal nomor 1, pendapat Gerald N. Eli, apabila dipahami secara garis besar, media adalah manusia, materi dan kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Jelaskan. Jawabannya, menurut saya dikarenakan guru, buku teks, dan lingkungan merupakan di mana tempat kita bisa mendapatkan ilmu. Contohnya, guru. Peran guru sangat penting dalam dunia pendidikan karena beliaulah yang mengajari kita dari dasar hingga kita mengetahui semuanya. Ibaratkan guru ini sama seperti kedua orang tua kita di rumah. Bedanya guru membimbing kita dalam pelajaran sehingga kita mengetahui segala hal di dalam dunia ini. Yang kedua itu adalah buku teks. Buku teks ini adalah salah satu media atau sumber ilmu yang dimana bisa kita lihat dan bisa kita baca walaupun kita tidak bisa melihat langsung dan terdapat banyak ilmu-ilmu yang terdapat dalam buku teks tersebut. Yang ketiga itu adalah lingkungan. Lingkungan merupakan salah satu tempat kita di mana kita untuk menuntut ilmu agar supaya kita nyaman dan semangat dalam belajar. Jadi kita harus mencari lingkungan yang benar-benar baik untuk kita menuntut ilmu tersebut. Soal nomor 2. Berdasarkan sifatnya, media pembelajaran terbagi menjadi 3, yakni audio, visual, dan audiovisual. Jelaskan ketiganya. Jawabannya itu adalah yang pertama, audio merupakan salah satu sarana komunikasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Audio ini juga bisa kita gunakan dalam media pembelajaran. Contohnya, dalam menampilkan sebuah video yang dimana diperlukan audio untuk mendengarkan video pembelajaran tersebut. Visual. Visual menurut saya adalah suatu pembelajaran yang dapat kita lihat seperti ketika guru memberikan media pembelajaran melalui infokus ataupun media lain yang dimana pasti kita melihat jelas gambar atau materi yang diberi oleh guru tersebut. Yang ketiga, audiovisual. Menurut saya adalah gabungan dari suara dan tampilan yang disatukan pada satu media, contohnya seperti infokus, yang dimana pada media ini bisa menerapkan media audiovisual yang dimana bisa kita lihat dan bisa kita dengar pada saat guru memberikan bahan ajar kepada siswanya. Soal nomor 3, yaitu adik-adik mahasiswa, saudara atau saudari tentunya telah mengetahui perbedaan sumber belajar, media pembelajaran, alat bantu guru, dan alat peraga. Jelaskan perbedaan keempat hal tersebut dan contoh pemanfaatannya dalam pembelajaran. Yang pertama itu adalah sumber belajar. Merupakan salah satu di mana pada saat kita melakukan proses belajar mengajar, tentunya kita harus mencari sumber pada materi tersebut dari mana contohnya bisa dari buku, media sosial, dan lain-lain. Manfaatnya agar kita mengetahui berasal dari mana sumber ini, contohnya dari menurut para ahli dan lain-lain. Yang kedua, media pembelajaran. Merupakan media yang dimana kita gunakan untuk proses belajar mengajar. Contohnya fokus, buku, film, koran, dan lain-lain. Manfaatnya mempermudahkan kita pada saat melakukan proses belajar dan mengajar. Yang ketiga, alat bantu guru. Merupakan alat di mana yang sangat berguna untuk para guru agar mempermudah pada proses belajar. Contohnya fokus, buku, peta, dan media sosial. Manfaat agar mempelancar pada saat proses belajar mengajar. Yang keempat, alat peraga. Merupakan suatu alat di mana berguna untuk memberikan penjelasan lebih jelas lagi dalam proses belajar mengajar. Manfaatnya agar guru lebih dekat kepada siswa, lebih jelas dalam interaksi, dan membuat siswa lebih paham dalam proses belajar. Soal nomor 4 yaitu ciri-ciri media pendidikan ada 3, yaitu ciri fiksatif, manipulatif, dan distributif. Jelaskan ketiga ciri tersebut. Jawabannya, yang pertama fiksatif adalah cara bagaimana siswa menyimpan dan merekam materi pada saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, manipulatif adalah bagaimana siswa bisa mempraktikkan ulang atau menjelaskan kembali setelah guru memberikan materi yang telah dikasih. Contohnya seperti manipulatif ini, contohnya seperti misalnya guru telah memberi materi yang telah kita beri. Nah, terus siswa ini harus dituntut untuk menjelaskan kembali ulang apa yang telah dijelaskan oleh guru. Nah, pada berapa saat, menit, atau berapa jamkah siswa ini bisa menangkap atau bisa mempresentasikan ulang apa yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Masuk yang ketiga itu distributif, merupakan suatu media yang dimana sebagian besar guru menjelaskan materi melalui berbagai media. Jadi ibaratkan
sebagai wadah untuk menyalurkan materi yang telah dibuat oleh guru tersebut kepada siswanya. Soal nomor 5, jelaskan fungsi utama media menurut pendapat Azhar Arsyad. Jawabannya, menurut Azhar Arsyad tahun 2011-15, yaitu berfungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru tersebut. Soal nomor 6. Sebutkan apa saja aplikasi software yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran. Jelaskan fungsi dari masing-masing software tersebut. Jawabannya, yang pertama itu ada PowerPoint atau PPT, berfungsi sebagai media pembelajaran yang berbentuk slide dan isi dari materi tersebut bisa lebih rapi lagi karena materi yang dicakup intinya saja. Yang kedua, Microsoft Word yang berfungsi sebagai membuat media pembelajaran yang dimana mencakup luas untuk meletakkan materi pembelajaran. Jadi Microsoft ini bisa kita letakkan materi dengan lebih banyak dan lebih sempurna dibandingkan pada PowerPoint tersebut. Yang ketiga itu adalah Microsoft Excel yang mana berfungsi sebagai wadah media pembelajaran untuk membuat tabel atau membuat perhitungan agar lebih mudah dibandingkan mengerjakan melalui Microsoft Word dan PowerPoint. Yang keempat, Canva. Ini berfungsi sebagai tempat pembuatan media pembelajaran yang menurut saya cukup lengkap dikarenakan Canva ini sama seperti PowerPoint. Bedanya Canva ini bisa kita masukkan suara, membuat video pembelajaran, membuat storyboard, infografis, poster, dan lain-lain. Yang kelima, itu ada Pautan. Ini berfungsi sebagai media pembelajaran membuat video animasi. Yang keenam ada CapCut, yang dimana berfungsi sebagai media untuk kita mengedit atau membuat video pembelajaran.